Halo Sobat Anagata, gimana kabarnya? Oke, pada video kali ini saya mau membahas tentang soal terkait diagram batang untuk soal matematika kelas 5 SD ya. Oh ya, sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe akun YouTube Anagata Smarta, yuk teman-teman bisa subscribe sekarang. Nah, di sini ada soal yang digambarkan dengan diagram batang. Di soal nomor 9 itu berbunyi seperti ini nih. Siswa yang mengalami kenaikan nilai paling banyak antara asesmen harian 1 dan asesmen harian kedua adalah, perlu teman-teman pahami dulu terkait data yang digambarkan dalam diagram. Di sebelah kiri ini ada nilainya, jadi semakin ke atas ini dia semakin tinggi nilainya. Dan di sisi bawah adalah nama-nama dari siswanya. Di sini ada Edo, Lani, Siti, Mira, dan Yuda. Nah, di sini ada 2 bar atau 2 baris. Ini bisa kita lihat di sebelah kanan, kalau yang hitam banget ini asesmen harian 1, jadi yang hitam ini. Kalau yang abu-abu atau grey itu asesmen harian 2. Nah, yang diminta dari soal ini asesmen nilai yang mengalami kenaikan nilai paling banyak antara asesmen harian 1 dan asesmen harian 2 itu siswa yang namanya siapa? Nah, untuk tahu gimana siapa yang mengalami kenaikan paling banyak, kita coba lihat gambarnya dari Edo. Edo di sini dia di asesmen 1 90 ya teman-teman. Lalu dia naik tuh ke asesmen 2 jadinya 95. Kenapa 95? Karena ini barisnya dia ada di tengah-tengahnya antara 90 dan 100. Jadi dia 95. Terus berarti ini ada kenaikan nih dari 90 ke 95. Berarti Edo dia naik naik 5 dia. Nah, kita cari tahu yang lainnya. Untuk Lani dia ini sama jadi nggak ada kenaikan. Terus Siti dia malah turun nih. Terus Mira ini ada kenaikan. Awalnya dia di asesmen 1 itu nilainya 60. Lalu naik menjadi di sini 80. Jadi kalau 60 ke 80 berarti dia naik 20. 20 dari mana? 80 dikurangi 60. Terus yang terakhir Yuda juga sebelumnya dia di 95 asesmen pertama, terus menjadi 100 di asesmen kedua. Nah, nilai 95 ke 100 itu berarti dia naik ada 5 nilai. Nah, kalau dari sini kita bisa tahu siapa yang paling tinggi kenaikannya, itu berarti ada di Mira. Dia naik 20 dibanding lainnya, Yuda naik 5, sedangkan Edo juga naik 5, Lani tetap, terus Siti dia malah turun. Jadi jawabannya untuk nomor 9 ini, yang kenaikannya paling banyak itu adalah Mira. Nah, lanjut ya teman-teman untuk soal nomor 10. Siswa yang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan nilai. Jadi siapa tuh yang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan nilai pada asesmen 1 maupun 2? Nah, ini gampang ya. Tadi kita udah tahu tuh siapa yang dia itu nggak naik maupun nggak turun. Jadi asesmen 1 maupun asesmen 2 itu dia sama. Siapa? Berarti ini Lani jawabannya.
Jadi yang C ya teman-teman. Nah, dari diagram ini kita coba belajar bagaimana kita itu melihat suatu data yang disajikan dalam bentuk diagram. Jadi bukan angka-angka yang berderet, tapi di sini di sisi kanan itu berupa nilainya dan di sisi bawah itu ada siswanya. Jadi cara bacanya itu misal nih si Edo. Edo itu di asesmen pertama, kita tahu asesmen pertama itu yang warna hitam ini ya, asesmen harian pertama. Jadi Edo di asesmen pertama yang hitam ini, dia dapat nilainya tuh 90. 90 itu kita coba geser ke kiri. Nah, ini pas di angka 90. Begitu juga seperti Lani, Siti, Mira, dan Yuda. Nah, kalau yang abu-abu itu dia harian 2. Misal nih si Lani, yang abu ini kan tadi asesmen harian kedua. Nilainya berapa bisa kita lihat nih 80 gitu ya. Jadi jangan bingung lagi kalau misal ada grafik di soal matematika. Oke, jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Anagata Smarta biar makin semangat untuk membuat video pembahasan soal-soal lainnya ya.